Halo, halo teman-teman. Halo, halo. Aku sambil di Yang, jalan bentar ya, Mas. ya oke. Yang WordPress-nya udah ada siapa ya? Yang udah ready ya? Siapa Halo? ya kemarin? Ini Mas Syariful Mas kayaknya udah Kaulan bisa deh. kayaknya. Punyamu belum, Mas? Belum Halo? ngecek lagi sih Mas dari yang terbaru dari Mas Ferry ya. Coba dicek lagi, Mas. Harusnya sih udah ini ya. Enggak, soalnya buat malam ini tuh praktek langsung kita buat nyambungin ke ini Google Search Console, nyambungin ke ini. Mungkin bisa pakai punya Mas Kaulan dulu sih Mas. Soalnya saya masih belum sampai rumah ini. Paling Oh, 10 waduh menit lah lagi, kok 15 menit lah. lah kok Iya, pada nyusul ini. iya. Atau mungkin Mas Mujahid bisa pakai punya saya nggak apa. Aku lagi di jalan bentar sih, Mas. Mungkin 20 menit lagi sampai. Waduh. Aduh, aduh, aduh. Gimana ini? Enggak, soalnya ini langsung hands on ini. Kalau pakai punya aku nggak bisa juga, udah kepasang soalnya. Ya udah nggak apa-apa deh, aku tunggu dulu ya. Secepatnya ya, Mas. Tunggu. Ya, 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 ya. Agenda agendanya buat malam ini sih ini ya Mas, apa namanya? Nyambungin pengenalan-pengenalan tentang dasar-dasar Google Search Console, terus apa namanya? Google Analytics, gimana caranya nyambungin ke WordPress-nya kita, kayak gitu sih. Barangkali kalau udah ada akunnya dari Mas Anton atau mungkin WordPress-nya udah ada, boleh buat praktek duluan, nggak masalah sih. Tapi kalau menurut saya nih Mas ya, kalau menurut saya karena kan kita kemarin udah ditinggal 2 3 minggu, jadi otak Mm-mm. kita belum panas nih. Mungkin Ya, dikasih ya. ya ice breaking bentar lah. Habis itu kalau sekalian nunggu Mas Kaulan mungkin.
Kalau udah pada balik dan sampai tempat, kabarin ya kawan-kawan. Halo? Aku bentar lagi sih Mas, 5 Ya, menit oke lagi lah. Mas, oke oke. Oke, oke. Udah di Nggak, parkiran mall ini. ya, ya. Nggak enak soalnya kalau di jalan. Takut ini ya kan, ganggu konsentrasi naik motor. Nah, Aku bisa sih Mas ini share screen tapi masih pakai HP. Jadi kayaknya kurang lebih lihat ya. Udah masuk ke WordPress juga ini. Halo? Udah, Mas? Halo? Iya, tapi saya pakai HP. Kalau dilihat kurang enak sebenarnya. Jangan pakai HP, Mas. Iya, tapi udah masuk WordPress-nya sih ini. Oh, udah bisa. Oke. Bisa. Tapi ini Saya belum bisa share screen soalnya processing bisa ini. ya, ya, ya. Oke. Ya, mungkin buat apa namanya kan lama nih ya enggak. Loh, mana yang satunya? Reklaman nggak belajar ini.
Ya, betul Mas, itu WP adminnya disamain semua. Mungkin ini kali ya, apa namanya, karena belum bisa share screen ya kan. Mau sesi tanya jawab dulu atau ngobrol-ngobrol santai dulu aja kali ya. Boleh teman-teman kalau ada ini yang mau ditanyain. Nanti aku pakai yang punya yang lain boleh mas? Karena punya Nggak aku kan belum apa-apa, tuh. nggak apa-apa. Ah, Buat ini aja. ini bentar lagi nih. Udah sampai nih. Oke. Assalamualaikum. Halo, halo. Ya, betul. Gimana Mas? Udah kedengaran nggak mas? Aman. Punya siapa nih yang aku pakai nih? Bebas. Boleh. Punya siapa aja. eh langsung login ke WP ya mas? Iya. Betul. Langsung login ke WP.
Yang diintegrasi ke Shopify ya apa, Mas? Ya nggak bisa kan Username-nya Yang username-nya yang ini si admin nih. ganteng ya, Mas? Iya. Heeh, heeh. Oh, pakai Betul. atau email aja? Ganteng. Pakai ini aja si admin ganteng itu aja username-nya. Passwordnya Bismillah 100%. Nah, betul. di aku nggak bisa. Kalau username-nya, user does not exist. Kalau Pakai email aja, Mas. email ya. Nah, Mantap Mas Mujahid, pahalanya banyak malam ini. aku harus tahu soalnya Mas. Saya bakal jadi Ini kan? materi di bootcamp. Ya, Bener gak mewakili sih? kita semua. Ini kan ininya. Bismillah, Coba, Mas. kok nggak bisa ya? Username Aku si share screen ya. admin ganteng. Coba share screen, Mas. Coba. Host nggak ngizinin screen sharing nih. Host. Bentar, bentar. Oh, Mas Mujahid ya. Oh. Gimana cara jadi bisa ini atur permissionnya ya? Jadiin co-host aja Mas. Klik kanan. Kalau Nggak ada tiga. nggak ada opsi jadiin co-host soalnya. Adanya make a host malahan. Ya udah deh tak jadiin host saya. Nah, ada tuh. Udah ya? Coba, Nih, Mas. udah kelihatan Oh, nggak? no. Salah login, salah login. Oh iya, Ini dari sini. salah nih. Lewat ini ya, backend ya. Wait. Ah, lewat sini. Mana Mas? Bentar. Ah, udah aku share Pakai tuh. punya aku aja Mas. Enggak. Shareforreski.id Itu udah aku share kok. Hah? Punya aku juga bisa sih. Di chat ya? Ya. Oh, ini aku bisa masuk nih. Nah, masuknya lewat sini, Ini Mas. udah nih. Ah, ya, dari situ. Wah, betul. Si admin ganteng. Nah, nih. Ah, ya betul. Terus, aduh, kalau Mas nggak megang, sebenarnya masang ininya bisa dari plugin sih, Mas. Masang Google Search Console-nya. Buka Coba Google Search plugin, Console. ya, buka Search Console dulu sama Google Analytics. Nah, kalau mau pakai plugin namanya Sitekit. Salah nih. Bentar ya. Aman. Coba ada ya? Google, berarti Google Analytics 4 ya, Mas?
Iya. Ah, itu tuh Analytics Google tuh Mas, yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3 atau 4 tadi tuh. Ah, tuh. Ah, betul. Bisa nggak? Yang Analytics Akademinya di delete aja Mas sampai Google sampai Analytics doang. Nah, Plugins kalau mau gampang pakai plugin namanya apa Sitekit. tadi Mas? Sitekit. SITEKIT. Site. Sitekit. Ada nggak? Ini add new Mas, add new. Coba add new. Itu apa tadi namanya? Itu nge-search. Oh, Nah, add new ya, betul. Nah, itu Sitekit. ya. Bentar, Sitekit ini nih. Sitekit by Google namanya, Mas. Ada nggak? Kok nggak ada ya? Ini nih. Oh, Manual, di manual aja Mas kalau nggak bisa. ini ya. Ah ya, betul itu. Ya, Betul. pakai spasi. Install ya? Betul. Activate. Ya. Berarti ini tujuannya apa nih Mas pluginnya? Pluginnya itu buat nyambungin ke Google Analytics sama Google Search Console. Sebenarnya bisa kita nyambungin manual masukin HTML code-nya. Cuman kan kalau misalnya teman-teman belum terlalu paham bahasa pemrograman gitu agak susah, jadi udah difasilitasin pakai plugin Sitekit, jadi ya udah pakai itu aja. Nah, tuh Mas, start setup. Nah, yang paling atas tuh start setup tuh Mas. Nah, ini penting soalnya buat SEO spesialis ya. Kalau nggak bisa nge-setup kayak gini nanti bahaya. Coba scroll Ini ke bawah Mas. Nah, ya tuh. checklist Ya. sign in with Google. Nah, saya ini with Google tuh pakai emailnya Mas Kaulan tuh yang bisa. Nah, Gimana tuh? ya itu PR-nya di situ. Kalaupun kita ya diminta aja akun Gmailnya. Izinin nggak nih? Mas, Mana nih Mas Kaulan nih? Mas minta akses Gmailnya, apakah boleh buat nyambung Google Analytics sama Nah, itu kalau misalnya kita mau masukin manual, Mas, itu kan apa ada example.com sama www.example kan. Kita bisa Ya. masukin dari yang example.com doang, berarti domainnya Mas Kaulan tadi apa namanya, di Kopas dimasukin situ. Coba tadi apa sih namanya? Kaulans.id. Ini berarti. Kaulans.id. Ah, coba continue. Nah, itu coba scroll ke bawah, Mas. Oh, wait. Ah, coba yang ke atas lagi. Google Set Verification. Pakai yang ini deh, Mas. Apa namanya? Yang URL prefix saja.
Langsung kopas aja. Itu siapa sih tadi yang keluar masuk gak jelas. HTTP Mas, bukan www Mas. HTTPS. Gimana cara kamu? Nah, tuh. Yang ininya Nah, Mas. iya, yang atas tuh. Yang kaulans.id dikopas aja HTTPS-nya. Itu tak mungkin. Nah, itu kan ada download file tuh kan. Bisa di-download tuh, Mas. Download dulu coba. Nah, download. Nah, bebas tuh dimasukin kemana. Nah, coba buka file HTML-nya, Mas. Oh, alah. Nah, itu kodenya ditaruh di bagian dikopas aja, Mas. Bagian Saya kopas semua, terus kita masuk ke WordPress-nya, yang bagian WordPress tadi. Terus ke appears. Terus Ini. ke tema, ya, betul. Iya, betul. Terus ke tema. Bukan, Ding. Ke editor. Sorry, salah. Ke editor. Itu. Sebenarnya sih paling gampang pakai plugin Sidekit tadi ya. Nggak ada ya, anjir, Gak buat apa-apa masuk. Mas, manual. Iya, bentar. Coba aku cek ini ya. Appears tem editornya mana ya? Kok kayak gini ya? Oh, ini belum diedit. Masih sampel page ya. Sek. Appears editor. Oh, alah, websitenya belum di ini. Masih apa namanya? Harusnya kalau misalnya udah ini apa namanya? Udah diedit sama di otak-atik itu ada namanya theme editor gitu. Coba aku yang share screen, Mas. Boleh. Coba Mas kasih akses ininya biar bisa share screen. coba bisa nggak? Masih di disable. Caranya gimana tuh? Ntar. Nah, makanya aku juga bingung dari tadi gimana caranya biar bisa ini. More. Coba. Gimana sih? Wait. Udah. Oke. Karena apa namanya? Karena Mas Kaulan ini apa namanya? Belum diatur ya ininya dashboardnya. Jadi kan appears-nya masih kayak gini doang nih. Kayak ya masih polosan lah intinya. Coba ya. Aku activate dulu. Jadi tuh halaman ininya tuh belum bisa diedit. Kalau misalnya kita udah kelar ngedit ini, harusnya tuh muncul yang kayak gini nih. Appears, theme, file editor ya kan. Understand? Nah, terus ini nanti kita nyari header.php. Terus
terus dimasukin di antara head sini yang apa namanya? Yang tadi yang apa? Kode yang kita dapat tadi tuh dimasukinnya di sini File Mas tadi. yang di antara yang file tadi itu kita masukinnya di sini. Ini kan kayak gini kan, apa namanya? Terus kode yang kita dapatkan dimasukin di antara head ke sini kan. Udah selesai. Cuman karena ini belum diedit ya kan. Jadi ya ya apa kita mau Bisa. ngeditin sekalian nih. Boleh sih. Lama nggak tuh? Enggak sih kayaknya. Pakai template kali ya? Ya ya. Saya sample page. Mana aku nggak jago pulang edit kayak ginian. Log home, header. Sebenarnya sih paling gampang ya pakai setkit tadi sih, cuman ya itu Mas Kaulan ngasih nggak ya? Oh itu tuh dikasih tuh akses ininya tuh. Nah, berarti langsung aja ya. Ya langsung aja Mas. Ribet kalau pakai Berarti kok ya apa namanya kalau misalnya teman-teman udah selesai ngedit ininya apa temanya maksudnya udah diatur tampilannya mau gimana kalau mau dimasukin manual kayak tadi bisa. Cuman karena kita biar cepet ya, karena tujuannya pakai WordPress kan biar gampang toh, biar nggak usah bener. menyusahkan developer. Jadi Kalau udah ada pluginnya, iya, kalau kenapa udah harus ada ribet lagi? pluginnya ngapain kita harus ikut-ikutan. Nah ini nih, ntar nunggu Mas Kaulan dulu deh. Ya paling kayak gitu sih, disambungin dulu. Jadi, nah selain itu, misalnya selain buat apa namanya setkit, kan pluginnya tadi setkit kan, mungkin teman-teman itu bisa nginstal namanya RankMath ya, atau bebas lah. Misalnya mau nggak RankMath juga bisa, mau pakai Yoast atau apa yang lebih familiar. Jadi ini itu untuk, nah ini kan ada banyak nih, ada all-in-one SEO, rank map, terus ada Yoast nanti bisa nginstal ini. Ini itu fungsinya buat kalau misalnya kita mau nulis, mau ngepost itu nanti ada guideline-nya. Ya elah, ngapain sih? Nah, siap. Ini akses Google-nya udah dapat nih. Nah ini kalau kita pakai rank math tuh nanti tampilannya banyak lah kayak gini. Ada analitik, konten AI, news sitemap ini kalau misalnya kita pakai blog apa namanya ngerjain website berita gitu. Jadi makanya yang ini. Terus struktur data tuh pakai JSON kayak gitu-gitu sih. Coba cek post website pertamanya Kaulan edit. Nah, ini kan udah muncul kan? Kelihatan kan ya, teman-teman? Halo? Kelihatan, kelihatan. Nah, ini kan ada banyak nih indikatornya gitu kan. Misalnya, misalnya apa namanya? Aku ajarin cara masukin keyword dan lain sebagainya ya. Misalnya kita mau bikin artikel, misalnya apa? Coba aku ngambil dari ChatGPT dulu.
Bentar guys, di generate dulu. Yang set kit tadi udah bisa nih Mas kayaknya. Coba ya, aku sign in pakai akun yang dikasih Mas Kaulan dulu. Lah, salah passwordnya. Ini kan udah seret pengertian SEO. Oke, Mas Abdurrahman. Gimana Mas WP-nya? Kenapa tuh? Oh, enggak, Mas. Itu kan kemarin kalau nggak salah teman-teman diminta akte Heeh. satu itu tuh. Nah, itu gimana ya untuk status WP ku ya? Oh, itu dari Mas Ferry sih ya, Mas yang bisa ini ya, jawab kayak apa namanya? Dari dia sih yang ini yang bikinin kan dari dia semua ya, Mas, kayak apa namanya? Yang ngatur, yang ini, yang itu. Mm-mm. Jadi Nah, itu kalau dari aku ya sebenarnya nunggu dari dia sih ya, Mas, yang ini. Lah, kok nggak bisa sih? oh gitu. Enggak. Kenapa? Oh gini loh, gitu. Apa namanya? Itu nanti kita dikasih akses atau kayak gimana ya? Heeh, Soalnya heeh. Dikasih oh, akses, betul. nah yang ini ngapain kita? Iya, Yang ini punya kan apa demo kan, demo punyanya Mas Kaulan nih karena yang yang udah yang udah ready dan yang Mm-mm. udah paling siap itu baru akunnya Mas Kaulan. Oh, Nah, yang teman-teman yang lain itu WP-nya belum disetting sama Mas Ferry. oh. Kaulan. Kok Mas Rampungnya kapan? apa Mas? Rampungnya kira-kira kapan ya, Mas? Nah, itu katanya Mas Ferry sih udah dikerjain sih, cuman aku kurang tahu ya. Oh. Ini Kita jadwal kelasnya cuma hari Rebo ini. Kamis, Mas. Sebenarnya hari Kamis, cuman kan Kamis besok tanggal merah ya, jadi nggak Nah, ini belum bisa. Nah, ini udah bisa nih akun analitiknya. jadi kalau misalnya seandainya ini ada teman-teman yang besok baru baru rampungnya itu mungkin lusa tuh. Nah, Mm-mm. bisa bantu di settingin kayak gini nggak gitu? Bisa sih, Mas, bisa bisa. Se- ah, Nah, ini udah bisa nih.
Mas, Ivan mau tanya, ini kita materinya baru awal-awal kan ya Mas ya? Sebenarnya ini materinya udah apa buat teorinya sebenarnya udah selesai, Mas. Jadi kita ini udah langsung masuk ke hands on-nya langsung. Oh, nggak Kalau apa-apa lah. ya yang ininya kayak demo kayak apa buat teorinya karena teman-teman kemarin kan banyak yang belum ini kan ada fundamentalnya. Jadi itu kemarin aku ngasih yang apa namanya kayak ya pengertian-pengertiannya dulu. Jadi biar nggak kagok gitu. Oh, tapi kalau langsung masuk nggak apa-apa juga kan ya Mas ya? Nggak masalah sih. Nanti tinggal teorinya tinggal ngikutin aja di belakang. Iya teori betul. Saya setuju. Eh Kan biasa anak teknik itu teori itu belakangan. Bisa langsung praktek langsung ngerti. Kalau iya ini tekniknya enggak. soalnya udah ini Mas, udah apa namanya? Udah langsung hands on. Jadi ya itu. Saya ini siapa tadi ya? Halo Mas Mujahid. Ya Yuk, yuk. ya ini Gimana? kayak kayak gini sih Mas. Kalau mau contohnya mau pakai apa namanya? Rank mat ya. Jadi keyboardnya dimasukin nih ke sini. Ya. Jadi sebenarnya Kemarin kalau sempat kalau pakai juga sih. nah iya kalau sebenarnya kita ngikutin ini sih udah maksudnya kita menuhin yang ada di sini itu udah mengoptimasi kontennya yang ada di sini ya sebenarnya. Hmm. Misalnya kan aku ngambil keywordnya SEO doang nih kan. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan udah apa namanya? Udah hijau semua kan. Nah, kayak kayak gini misalnya add image with your focus keyword and alt image berarti kan tinggal ditambahin image. Misalnya di mana? Misalnya di sini tak tambahin image-nya gitu kan. Tambah image apalah kayak gitu. SEO adalah misalnya Tadi yang ngambil sidekit tuh udah sampai mana? Sorry. oh udah kelar ini udah kayak gini doang. Kalau masang Udah sidekick berarti mah ya. tinggal Udah ke tinggal di Search Console sama Analytics udah berarti ya. search konsolnya saya search konsolnya belum. Ya kalau pakai sidekick tinggal di next 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 doang mas. Yang penting ada akun Gmailnya kan kayak yang tadi aku jelasin. Ada akun Gmailnya ya wes langsung bisa. Bentar coba misalnya aku nggak tahu lah nih nyolong gambarnya siapa dulu. Nah ini kan ada image-nya nih. Terus keywordnya apa SEO gitu kan. Diklik di sininya terus apa namanya diklik di sini. Terus kita masuk ke blog ini kan ada alternatif teks kan Mas. Halo teman-teman semua. Jadi ini alternatif teksnya seperti yang kayak teori kemarin tak jelasin. ALT teksnya itu nanti diisi sama keywordnya. Nah kayak gini nih. Pasti di sini langsung hijau ya kan. Nah ini kayak keyword density ini nggak usah diikutin nggak apa-apa. Ini nggak penting. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai rank math ini nggak penting ya kan. Terus link auto external resource juga nggak penting. Terus kalau internal link ini yang penting nih di dalam konten kita harus ada internal link yang ngarah ke kemana lah terserah bebas gitu misalnya harus ngarah ke apa namanya ke halaman-halaman yang sejenis yang kita milikin itu penting ya biar apa namanya si Google juga mudah kalau sedang membuat ranking ke website kita selain itu juga lebih mudah kalau misalnya menemukan halaman-halaman kita gitu sih. Jadi, jangan lupa fitur image-nya ini juga diisi ya teman-teman. Fitur image-nya nggak tahu lah aku ngambil-ngambil aja lah kali ya biar cepet fitur image-nya. Nah, jangan lupa image yang masuk ke sini itu di-convert dulu ke WebP, ya kan? Di-convert dulu ke WebP. Ini nggak tahu aku tadi ngambil image-nya entah apalah itu WebP. Pokoknya di-convert dulu ke WebP. Nah, fitur image-nya wajib diisi. Fitur image-nya wajib diisi. Ini diisi biar image-nya nggak blank nanti di depan. Nah, ALT text-nya diisi juga sama keyword-nya SEO. Nah, ini kan udah nih.
Nah, teman-teman, kalau misalnya sedang mengoptimasi artikel dan menggunakan rank math, Yoast, dan lain sebagainya, jangan melihat skor ini sebagai patokan mati. Maksudnya gimana? Ini kan banyak nih yang kayak fokus keyword not found in the URL kayak gitu kan. Berarti kan di sininya belum ada nih permalingnya kan masih kayak gini. Berarti bisa nih kita ganti. Misalnya pengertian SEO. Misalnya gini ya. Terus ini kan udah update. Nah, ini kan skornya 59. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada tempat magang atau mungkin diajarin siapa, pasti kan biasanya ngajarinnya kayak ininya harus hijau, harus 80, harus 90. Not necessary, nggak harus kayak gitu. Yang penting kayak komponen-komponen yang penting udah kita masukin. Misalnya apa sih? Keywordnya ada di judul, ya kan? Awal-awal kalimat itu misalnya di sini itu udah ada keywordnya, kayak di sini tuh udah ada keywordnya. Terus yang kedua, permalingnya atau URL-nya itu udah ada keywordnya. Meta description sih sebenarnya opsional ya, mau diisi boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Terus subheadingnya itu ini H2 H3-nya ini kan salah nih, masih H3 kan, harusnya H2. Ini H2. Ini hati nggak bisa ding ini. Oh, ini harusnya juga H2, simpulan juga H2. Nah, ini fokus keyword di subheading atau H2 H3 itu minimal salah satunya harus ada keywordnya. Mungkin di sinilah atau mungkin di sini atau dimanapun itu harus ada keywordnya, teman-teman. Terus panjang URL ini sebenarnya bisa teman-teman optimalkan, misalnya emang judulnya pendek atau mungkin apa namanya keywordnya pendek, ya is oke dipendekin gitu nggak apa-apa. Misalnya kan ini pengertian SEO mengoptimalkan visibilitas website, ini kan terlalu panjang kan. Misalnya kita delete nih kayak pengertian SEO doang kayak gini, ya bisa-bisa aja langsung jadi hijau gitu kan misalnya. Terus ya yang penting itu ini internal linknya harus ada di konten, misalnya Mas, konten ini ya. agak agak gedein dikit suaranya bisa nggak? Ya, sorry Berisik sorry. soalnya di sini. Ya, gimana Mas? Misalnya ini ya yang apa namanya, yang dari indikator di rank math ya teman-teman, itu nggak harus dipenuhi semuanya sampai 100/100, nggak, not necessary, nggak harus gitu. Yang penting basic-basic dari SEO-nya di sini itu udah keisi semua di sini. Misalnya keyword di title, oke udah hijau. Terus fokus keyword insert meta description, metanya berarti harus ada keywordnya. Ngeceknya dari sini, description-nya di sini ya kan, harus ada apa namanya keywordnya. Terus fokus keyword digunakan pada URL, ini kan penting juga kan biar sinkron. Terus fokus keyword berada di 10% awal konten, berarti ya antara segini ya, berarti antara ini harus ada keywordnya. Terus fokus fokus keyword found in the content, berarti harus ada di kontennya di sini. Terus yang additional, misalnya fokus keyword ada di subheading. Oke, misalnya image-nya mengandung ALT image, misalnya gitu ya. Image-nya harus mengandung ada ALT text-nya yang isinya keyword, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak harus menuhin ini semua, dicari yang penting-penting aja. Misalnya ini kan kayak add to follow link pointing to external resource. Ya kalau misalnya emang kita lagi ada campaign atau kerja sama siapa, boleh-boleh aja gitu masukin ini. Tapi kalau misalnya nggak ada ya ngapain kita masukin gitu loh. Keenakan mereka dapat backlink gratisan. Terus juga kalau title ini juga ya yang penting fokus keyword ada di title-nya. Misalnya teman-teman mau bikin judul yang bombastis, ada power word-nya dan lain sebagainya juga nggak apa-apa, boleh. Terus ini kan you don't seem to be using a table of content plugin. Berarti ini belum ada table of content-nya.
tinggal ditambahin aja sih di sini, di plugin, add new, terus table of. Nah, tinggal ditambahin ini ya. Jadi nanti ini tuh apa namanya, biar lebih rapi gitu sih. Kalau pakai WordPress enak sih ya, tinggal klik-klik doang, nggak yang susah-susah banget. Ini jadi bisa nih kita mau masang di mana gitu kan, misalnya di post doang, page-nya nggak usah gitu kan. Terus misalnya mau diatur posisinya gimana, terus dan lain sebagainya. Ini sih di sini banyak nih. Tinggal di apa namanya, dicek-cek aja, terus dibaca-baca gitu. Terus ntar kalau misalnya udah tinggal di save change. Ini juga update. Ya, ya bentar. Terus apalagi ya yang penting kalau misalnya di konten itu bukan. Hmm. Sebenarnya ini sih yang penting pakai skema karena ini kan menunjukkan jenis-jenis tipe data atau mungkin tipe data kita yang dipakai gitu kan. Misalnya di sini ada FAQ gitu, bisa sih ditambahin di sini skemanya. Ini kan ada banyak nih skemanya. Cuman eh, ada beberapa yang nggak bisa dipakai ya karena terbatas gitu. Misalnya kita punya event atau apa bisa nambah skema event, atau mungkin kita lagi ngeposting nih tentang jualan produk kita bisa ditambahin ini, atau mungkin lagi punya ada videonya di dalam postingannya bisa ditambahin video kayak gini sih. Jadi misalnya headline-nya apa, judulnya, deskripsinya apa, embed URL-nya apa, kayak gitu sih. Biar lebih rich aja sih konten-konten kita. Coba cek blognya Mas Kaulan. Udah. Iya masih kayak gini. Kira-kira gitu sih ya Mas Mujahid cara make rank mate-nya. Nggak susah banget sih, tinggal diikutin dari petunjuknya aja. Alhamdulillah. Berarti materi hari ini pasang Google Search Console sama Analytics dong ya Mas, sama nih Yawas. Betul. Sama ini Oke. ya apa Google apa ininya ketinggalan kayaknya, belum kepasang. Apa sih si Google Search Console-nya? Oh iya nih. Oh, Search Console-nya udah langsung connect kok. Nih, udah langsung connect nih. Nah, mulai. Ini punyanya Mas Kaulan nih Google Search Console-nya. Kalau kita masang setkit kayaknya udah langsung auto connect semua sih ya Mas buat ininya. Ya enak sih kalau pakai setkit, nggak usah ribet-ribet masukin kode lah, masukin ini itu. Terus mungkin, aduh, belum ada ininya ya. Paling ini ya apa namanya, kayak pengenalan awal apa metrik-metrik yang ada di dalam Google Search Console sama Google apa namanya analitik gitu ya, biar teman-teman nggak bingung gimana cara baca metriknya. Nah, ini udah kelihatan kan teman-teman semua? Halo? Halo? Tes tes. Halo, 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 halo. Ya, ini udah kelihatan kan ya, Mas? Metrik apa? Google Search Console-nya. Aman. Nah, Ya. jadi kan ada banyak nih kayak total klik, jumlah tayangan, jumlah tayangan, jumlah tayangan kan, atau impression, CTR, posisi rata-rata gitu kan. Kalau total klik berarti ya jumlah orang yang ngeklik gitu sih dalam 1 bulan terakhir gitu ada berapa gitu kan. Atau mungkin ya ini dalam 3 bulan terakhir karena ini aku ngesetnya 3 bulan gitu kan.
Terus kalau total tayangan itu ya apa namanya, seberapa banyak sih website-website atau halaman-halaman kita itu nampil ya di Google misalnya nih aku ngambil contoh apa namanya, cara menjual lukisan ke kolektor ya kan. Misalnya gini. Ini kan nomor 3. Jadi kan kalau apa namanya, impresi atau impression atau tayangan itu dia masuk doang, misalnya dia nongol doang di page 1 gini udah masuk impresi nih. Misalnya aku masuk nih ke Google ya kan, terus nyari keyword ini. Terus aku tuh nggak apa namanya, nggak ngeklik sama sekali, cuma yang scroll scroll gini gini doang tuh udah masuk 1 impresi gitu ya. Kalau klik ya jelas harus ngeklik gini kan, misalnya aku ngeklik di sini. Nah, ini ngeklik ini namanya klik kayak gitu sih. Kalau apa namanya, CTR ya, click through rate-nya apa namanya, seberapa banyak orang yang ngeklik sama yang ini ya, sama dibagi tuh jumlah halamannya berapa. Ini kan CTR-nya 5% ya kan, artinya tayangan dari 617 tayangan orang yang ngeklik itu cuma 31. Nah, dari CTR ini sebenarnya kita bisa kayak analisis gitu sih, kenapa gitu ya, misalnya kok tayangannya tinggi tapi kliknya rendah, misalnya ini kan 1000 tapi kliknya kenapa cuma 24 gitu kan, nggak ada 10%-nya ya kan, jelek berarti nih kontennya, atau mungkin isinya yang kurang menarik lah, atau mungkin apa namanya, emang pasarnya yang nyari ini itu sepi lah, atau mungkin gimana gitu. Jadi dari CTR ini kita bisa ngambil narik banyak insight gitu ya teman-teman. Misalnya kayak yang gede-gede nih, misalnya coba aku sortir dulu. Misalnya ini 851, 216 berarti bagus nih kan, karena CTR-nya di atas 10%. Tapi yang ini nih 670 kliknya cuman 13. Ya kenapa nih, bisa kita cek-cek ya kan, kenapa kontennya itu nggak banyak nih yang ngeklik gitu. Misalnya judulnya nggak menarik, atau mungkin kurang clickbait, atau kurang bombastis judulnya dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada lagi namanya inspeksi URL nih teman-teman. Inspeksi URL itu digunakan untuk kita mengecek apakah URL itu udah ke indeks atau belum. Misalnya halaman, coba aku ngambil ini. Misalnya ini kita ngambil ngambil random sampling aja ya buat ininya. Nah ini nih nggak ada ternyata dia halamannya di Google. Nah dari sini kan bisa tuh kita cek-cek kenapa dia nggak ada. Misalnya ternyata canonical tag yang kita pakai dan canonical tag yang dipilih di Google itu beda. Misalnya Google mendeklarasikan canonical tag-nya harusnya gimana, tapi kita makainya gimana gitu kan, beda. Jadi harus kita samain sama yang diminta Google. Terus kalau halaman ini jumlah halaman yang ke indeks sih dari halaman kita ini kan 294 yang ke indeks, yang nggak ke indeks 217. Nah, kita cek nih kenapa nih banyak yang nggak ke indeks gitu kan. Misalnya eh, manfaat berinvestasi dalam seni. Nah, ini kira-kira kenapa gitu kan. Lalu kita cek, kita masuk ke performa ini, inspeksi URL yang tadi. Ada nggak ya ininya, postingannya? Bentar. Oh, ada kok. Kenapa nggak ini? Nah, ini kan apa namanya? Kayak nggak ke indeks gitu ya, teman-teman. Nggak kayak crawl-nya padahal ya udah oke dan lain sebagainya gitu kan. Bisa aja gara-gara ada ininya nih, ada feed-nya nih kan. Padahal harusnya kan nggak ada feed-nya nih, kayak sampai sini doang nih, sampai seni nih. Nah, yang kayak kayak gini harus dicek-cek bener-bener sih biasanya ya, karena ya penting juga biar bisa ngobrol enak sih sama si developernya gitu ya. Nah, ini misalnya kanonis yang dinyatakan. Nah, ini kan beda ya kan. Yang ke indeks itu ternyata yang ada slash-nya di belakangnya. Sedangkan yang ini nggak ada. Berarti coba kita cek yang ini.
Nah, ternyata ini yang ke indeks. Nah, kalau misalnya kita pengen yang ke indeks kita pengen yang ke indeks yang ini, berarti kita masuk ke apa namanya? Ke postingannya. Bentar. Ini judulnya apa sih? Manfaat berinvestasi dalam seni. Nah, kita masuk ke sini, terus kita ke edit. Agak kacau nih kayaknya. Terus ke rank math. Hmm, bentar, mana ya ngatur canonical tag. Nah, ini canonical URL-nya diisi. Canonical URL-nya kita kan pengennya misalnya yang ini ya, yang nggak ada slash-nya yang ke indeks ya. Ini berarti diisi. Diisi kayak gini, terus diupdate. Nah, ini biasanya buat apa namanya si Google buat ngeindeksnya butuh beberapa waktu gitu ya. Kalau misalnya kita mau benerin halaman-halaman yang kayak gini. Padahal bedanya tipis banget nih, cuman ada ininya doang. Tapi ya tetap beda, jadi harus teliti gitu sih kalau pakai ininya. Untungnya kalau pakai WordPress itu gampang ngatur canonical-nya. Nggak usah repot-repot kayak ngerepotin developer. Tapi kalau misalnya websitenya pakai native atau mungkin ya build sendiri gitu, misalnya pakai Next.js dan lain sebagainya ya mau nggak mau tetap harus ngerepotin developer lagi. Paling gitu sih. Ini terus ada namanya sitemap, sitemap yang pernah aku jelasin dulu. Jadi peta situsnya mau gimana. Kalau misalnya teman-teman bingung ya kan bikin sitemap, di RankMath ini ada ini nih sitemap setting. Dari RankMath-nya udah menggeneratkan sendiri. Jadi sitemap-nya itu kayak gini nih. Tinggal nanti di search console-nya Mas Kaulan, misalnya ini aku ngambil ini ya, di submit satu per satu. Bentar, misalnya sitekit, terus setting, search console, ini masuk ke sini, peta situs. Nah, ini bisa nih sukses ini. Yang lain juga kayak gini sih, dikopas-kopas aja, dimasukin juga sukses juga, page kategori, ini juga sukses. Terus di sini ada namanya yang link removal ya. Jadi link removal itu misalnya kita ngupload konten dan kontennya salah atau mungkin misinformasi dan lain sebagainya atau mungkin kita pengen menghapus kontennya. Nah, selain dihapus manual dan kita juga bisa langsung menghapusnya dari sini sih. Misalnya URL-nya apa gitu yang mau di delete ya kan dari Google biar nggak ke ini, biar nggak kecek. Jadi misalnya kita bikin artikel terus oh salah ini ternyata artikelnya informasi yang disampaikan kurang benar atau mungkin misinformasi atau gimana gitu bisa sih di delete dari sini. Terus ini pengalaman halaman itu kayak gini sih. Jadi dia ngecek apa namanya berapa persen URL yang bagus kalau di desktop, berapa persen yang apa namanya yang jelek gitu. Cuman ini datanya belum ada sih, jadi nggak bisa ke track. Nah ini URL-nya kebetulan buruk semua nih. Gak tahu ininya developernya gimana. Terus kebergunaan seluler itu apa namanya kayak gimana sih website kita di ketika tampil di apa namanya dari HP gitu.
Terus ada apa lagi ya yang penting itu tautan ini sih buat ngecek backlink ya yang masuk ke website kita gitu kan. Jadi misalnya kita dapat backlink itu dari mana aja sih yang eksternal gitu kan. Terus ternyata misalnya Artopologi itu dapat paling banyak dari Web Paranoid, terus apa namanya? Hybrid, Daily Social, Wedding Market, Medium, RRI, dan lain sebagainya gitu kan. Terus yang ini tautan internal itu yang paling banyak dapat internal link dari post. Misalnya aku bikin postingan ini terus ku arahin ke link-link yang ini tuh tautan internal gitu teman-teman namanya. Terus tautan teratas juga masih sama sih yang paling banyak ya menautkan ke halaman-halaman kita. Terus setelan ini untuk ngecek apa namanya total response time dari server kita sih ini. Jadi misalnya response time-nya misalnya dia udah di atas 1000, ini kan baru 735 ya. Ini berarti masih ya nggak bagus-bagus banget. Yang bagus itu sebenarnya 500 ke bawah lah. Ini juga nggak bagus-bagus banget, cuman juga nggak jelek-jelek banget gitu kan. Nah, kalau udah 1000 kayak gini biasanya ada yang kurang bener sih sama servernya. Ini bisa ngobrol sama developernya gitu. Kayak kenapa sih kok tiba-tiba total response time-nya naik secara drastis atau mungkin tiba-tiba melonjak, ada apa, ada perubahan apa di website kita gitu. Ini juga responsnya ya. Jadi kalau sukses itu 202, redirect permanen 301. Terus kalau misalnya halamannya hilang atau dihapus itu dia 404. Berarti yang kayak kayak gini misalnya yang 404 itu Mas, bisa kita benerin. Ya, gimana Mas? mau nanya Mas, Ya, ya, ya. Gimana? kalau Halo? Ya? Halo? Halo? tes 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 tes. Ya, ya, ya. Masuk, masuk, masuk. Gimana Mas? Kalau secara perbedaannya tuh apa kalau Analytics sama Google Search Console? Oh, kalau Google Search Console sih yang apa namanya masih simpel-simpel gini sih Mas. Google Search Console itu buat ngecek dia udah ke indeks apa belum, terus performa secara ininya gimana, secara keseluruhan gitu kan. Soalnya kalau Google Search Console itu bisa ngecek halaman-halaman yang udah ke indeks atau enggak, terus sitemap-nya gimana kayak gitu. Nah, kalau Google Analytics dia lebih kompleks sih. Google Analytics biasanya Kalau sih buat Analytics lebih ke performa website secara keseluruhan kali ya Mas ya? kalau Google Analytics itu iya lebih ke apa namanya buat ngambil insight-insight yang ini sih kayak yang lebih deep dari segi ininya kan udah kayak kelihatan ya kan misalnya udah beda jauh nih kan Mas misalnya nih nggak tahu nih punya artopologi deh kayaknya misalnya laporan di laporan itu kan ada pengguna baru kan dan waktu apa engagement rata-ratanya berapa gitu kan. Terus ada, waduh pakai bahasa Indonesia ya. Ini kan ada, kita bisa ngecek sih, misalnya akuisisi trafficnya itu yang paling besar, dia itu datang dari mana. Misalnya ini direct itu berarti orang langsung ngetik di Google nih Mas. Misalnya orang ngetik langsung kayak gini nih, artopologi. Nah itu masuknya direct. Nah, kalau yang organic search itu berarti orang masuk melalui misalnya blog-blog dari artopologi yang rank, ya kan? Kalau organik sosial ini biasanya dari sosial media, dari Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kalau referral ini biasanya
orang membagikan link secara manual di grup-grup Facebook, grup apalah WA dan lain sebagainya gitu. Kalau organic shopping ini aku kurang tahu apa sih sama. Kalau unassigned ini belum disetting atau mungkin nggak terbaca gitu ya. Jadi trafficnya dari mana. Nah kalau paid search ini SEM sih atau dari iklan gitu sih. Dia datangnya dari mana. Ini yang akuisisi traffic ya. Jadi biasanya sih kalau SEO spesialis ya bikin report bulanannya atau mingguannya juga dari sini sih. Misalnya melakukan komparasi gitu kan, di-compare gini selama sebulan. Gimana sih perbandingan organik trafficnya, direct dan lain sebagainya gitu kan. Terus ini juga ada sumber media per sesi gini. Bisa sih diganti-ganti, misalnya Google organik, Instagram referral, Linktree referral, Facebook referral, biar lebih detail bisa di breakdown kayak gini juga. Google CPC atau cost per klik ini berarti dari iklan. Terus kalau yang ada akuisisi pengguna ini berarti usernya datang dari mana? Sama sih Mas ini. Akuisisi traffic sama akuisisi pengguna ini hampir sama. Terus paling yang penting-penting itu ada halaman dan layar. Halaman dan layar itu berarti kita bisa nge-track usernya ini, dia itu paling banyak datang dan mendarat di halaman kita yang mana. Nah, kalau misalnya kayak gini doang, ini berarti ke homepage. Misalnya artopologi ya berarti di homepage artopologi. Nah, ini kan ada slash AdWords, terus slash verify email, terus event atau event page, nah kayak kayak gitu kan. Misalnya kita mau nyari yang masuk ke blog, berarti ditulis blog. Kayak gini sih. Kayak artopologi blog, atau mungkin bisa diganti judul halaman. Not set. Kalau mau ngecek misalnya usernya itu datang ke halaman-halaman kita mana aja yang paling banyak kayak gitu sih Mas. Misalnya register, masuk ke register ada berapa sih selama sebulan ini. Oh ternyata naik nih dari 21 ke 51. Terus halaman landing juga sama aja sih sebenarnya ininya. Nah, menunya juga sama-sama aja. Halaman landing ini bisa disortir lagi sih, ditambahin misalnya halaman plus layar, misalnya halaman landing plus string query atau query yang paling banyak dicari apa aja sih, misalnya verify email, verify email, verify email, kayak gini sih kebanyakan. Atau mungkin misalnya mau diganti nih, bukan misalnya dari demografi, misalnya kita mau ngecek dari kota-kota mana aja nih yang datang ke website kita gitu kan. Dari Bandung, ternyata dari Cirebon, ternyata website kita itu banyak usernya atau banyak peminatnya itu dari kota-kota ini. Nah, ini buat acuan kalau misalnya kita mau ngiklan. Jadi kita iklannya lebih terarah gitu kan, diarahin ke kota-kota yang memang menyukai atau emang target market dari website-website kita. Paling gitu sih. Kalau yang lain sih kayak monetisasi ini, kalau misalnya website kita tentang penjualan gitu sih Mas. Retentionnya apa ya? Oh ini kayak pengguna baru sama yang pengguna lama yang balik lagi ke website kita sih. Ini bisa dicek juga. Yang Google Analytics emang lebih kompleks sih datanya, nggak sesimpel yang di sini. Jadi ya apa namanya? Sering-sering nyari reference yang lain, misalnya gimana cara mengoptimalkan pakai Google Analytics buat bikin laporan SEO-nya tuh lebih bagus, atau mungkin metrik-metrik apa-apa aja sih yang penting buat dimasukin ketika kita mau bikin apa namanya report kayak gitu. Mas mau nanya lagi boleh? Boleh. Biasanya yang sering kita report ke perusahaan atau klien tuh apa aja tuh datanya? Ya, kalau kalau aku ya, kalau di
tempatku yang sekarang sih kalau di Google Search Console-nya ini yang di report sih pertama ini Mas, apa namanya? Dari segi performa gini biasanya kalau misalnya reportnya report mingguan sih biasanya gini di compare 7 hari gini misalnya gini ya. Jadi ketahuan nih kalau naik rankingnya ini yang pertama. Jadi kan ketahuan nih growth kliknya misalnya berapa gitu kan. Terus growth impresinya berapa. Ini Per minggu, pertama. per minggu ya. Ya kalau kalau di kantorku sih per minggu ya Mas, tapi disesuaikan aja sih. Misalnya punya klien dia minta reportnya ya 3 bulan sekali, ya nggak apa-apa 3 bulan sekali hasilnya kayak gini. Kemarin sih Paling aku sebulanan sih. kalau sebulanan berarti ya ini ngambil aja yang 28 hari nih Mas. 28. Ya ini lumayan lah ini. Websitenya growth cuman pelan growthnya. Terus kalau yang di Google Analytics biasanya sih kalau aku itu ngambilnya dari akuisisi traffic. Jadi yang di-report ke perusahaan itu kita tuh mau nunjukin gitu loh kalau misalnya traffic dari organic search itu memang yang paling tinggi dan menyumbang banyak traffic di website kita. Jadi ntar apa namanya misalnya nih dari sini di screenshot ya kayak kayak misalnya dari sini mau ngambil bikin report gitu kan di screenshot gini bisa mau model screenshot gitu bisa atau mungkin mau langsung ngambil dari sini juga bisa misalnya unduh file nih kan unduh PDF juga bisa. Terus kalau dari Google Analytics lagi itu biasanya aku ngambil halaman dan layar atau halaman landing sih Mas Mujahid. Jadi selama sebulan atau mungkin seminggu ini kita bisa tahu sih kayak halaman yang paling banyak dikunjungin sama user itu halaman-halaman apa gitu kan. Jadi nanti dari situ bisa kita tarik kesimpulan kenapa kok halaman ini rame pengunjungnya atau mungkin kenapa performa halaman ini anjlok atau jeblok nanti dievaluasi di situ. Dicari penyebabnya. Misalnya, oh ternyata informasi di halaman ini itu kurang menarik atau mungkin oh kontennya jelek atau mungkin oh speed speed dari halaman ini itu lemot kayak gitu-gitu sih. Gimana Mas Mujahid? Aman Mas. Oke, aku ngambil minum bentar ya, teman-teman. Aman.
Halo, halo, guys. Mas Syariful bisa di ini nggak, Mas? Ini punya Mas Kaulan udah di setting sih, udah kelar sih. Barangkali mau ikut di setting sekalian. Halo? Iya Mas, ini lagi saya hidupin laptop. Oke, share screen aja, Mas, nanti, Mas. Kalau Mas, Ya, gimana, Mas? berarti kalau buat nextnya, buat apa tuh kira-kira? Buat artikel atau? Iya, buat artikel sih. Jadi nerapin langsung di websitenya. Sama ini ya, apa namanya? Bikin apa? Websitenya didesain dulu kayak kategorinya diisi mau apa aja gitu ya. Ya. Misalnya nice-nya mau bahas apa, tentang otomotif kah, tentang apa, ntar di-share bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng gitu. Mungkin kalau kita goalsnya buat personal branding masing-masing kali ya. Iya, betul. Hmm. Soalnya kan apa namanya? Misalnya nih Mas, misalnya kita berhasil mengoptimasi web kita sendiri kan bisa tuh nanti kan kita jual Oh apa iya namanya? benar. Bisa bikin tulisan di LinkedIn, di Medium dan lain-lain kita ceritain prosesnya gimana kok bisa kita sampai ke situ gitu loh. Ya, Ya emang nggak cepet ya ya cepet. teman-teman, 6 bulan minimal dan itu harus konsisten upload artikel. Misalnya sebulan bisa upload 30 ya nggak apa-apa, di draft aja sih, kayak di schedulein aja gitu Kayak kalau kita udah punya website sendiri kan kita ya. bisa benerin meta meta tagnya, meta descriptionnya gitu ya. Ya betul. Kalau misalnya dari meta descriptionnya agak kurang nih Mas. Nah itu editnya itu di WP berarti. Iya, meta description sih sebenarnya kalau misalnya nggak kamu isi pun sebenarnya nggak apa-apa ya Mas. Udah Google Hmm. tuh sekarang udah bisa nge-rewrite meta description kita sendiri sih. Aku pun sekarang jarang Hmm. ya ngisi meta description. Udah diisiin sendiri sama Google. Oke oke. Tapi kalau misalnya mau diisi dan emang bikin, maksudnya meta deskripsinya menurutmu udah proper, ya nggak apa-apa diisi aja sih. Yang kayak tadi yang di plugin RankMath tadi. Halo Mas Syariful. Ya bentar Mas. Boleh share screen Mas? Boleh, boleh. Belum ini ya, belum bisa ya. Bentar. Caranya gimana sih? Share screen. Oh, alah. Udah Mas, coba bisa nggak? Halo, Mas Syariful. Halo.
Ya bisa Mas. Oke, share screen Mas. Silahkan. Halo, Mas Ariful? Belum bisa Mas share screen-nya. Halo, halo, halo. Ah, masuk ke plugin Mas, betul. Udah Bisa masuk open nih Mas. mic? Ya, bisa open mic nggak Mas? Nah, biar Plugin. ini. Nah, download SetKit Mas nama pluginnya. Masih ini ya, muter-muter ya. Nah, itu add new Mas. Add new. SetKit. Nah, terus start setup Mas. Ya, betul. Nah, ya betul. Nah, itu select all Mas. Continue. Habis itu tinggal next, next, next doang sih Mas. Udah kelar. Verify. Nah, next lagi. Nah, udah kelar.
Terus selanjutnya bisa gimana, Mas? Gimana? Nah, itu udah sih create account, Mas. Create account. Langsung create account tuh udah bener tuh. Sorry. Eh, setelah di set di Sidekit, terus langsung buka aja ya Google Search Console. Iya, betul. Oke. Otomatis dia, Mas. Sorry ya, Mas. Ini aku jam 9 ada rapat lagi soalnya. Iya ya, Mas. Nah, Makanya ini saya udah kelar tuh, Mas. Nah, terus Amerika Serikatnya diganti dulu, Mas. Indo. ini Nggak usah. hmm, Ada, saya setuju. Go to my dashboard. Udah semudah itu kalau pakai WordPress. Oke, langsung. Oke, got it, Mas. Nah, terus coba masuk ke setting. Yang bawahnya dashboard tuh loh, Mas. Bukan yang itu. Yang atas. Nah, itu setting. Coba cek Google Search Console-nya juga udah nyambung tuh. Terus see full details in Search Console. Cakep udah masuk. Sip, udah bisa. Tinggal nanti set map-nya dibuat, terus dan lain-lainnya. tadi yang Yang penting, apprehensi itu di mana, Mas? Di Tor itu apa tadi? oh nggak usah lah kan udah pakai set kita tadi toh. Oh, kalau ini manual ya? Iya itu manual tadi. Udah punya WordPress, Kampret siapa tuh yang ngedit. Mas Ferry ini. Nah, buat temanya ya Mas, tema WordPress-nya tak saranin sih beli tema yang namanya GeneratePress Mas, murah tuh cuma 60.000. Hmm, Temanya SEO friendly, ngebut banget. GeneratePress. berarti dia nyambunginya kemana, Mas? Bentar, kalau misalnya udah beli. Kalau beli terus misalnya Mas sudah beli kan dikirim tuh file PH. Kalau enggak sih biasanya orangnya ya Mas yang installin gitu. Nanti Mas, tinggal dibikinin akun sendiri, Mas masuk ke user. ini ya. Bukan, yang bawah plugin tuh Mas. Bawah plugin kan ada user tuh. Nah, all user tinggal di add new aja. Nah, itu tinggal misalnya ada orang yang mau nginstalin gitu kan. Hmm, Tinggal di add new, dibikinin aksesnya nanti setelah dia selesai nginstal aksesnya di remove. gitu ya. Filenya apa tadi, Mas? Kalau dikasih dot apa? PH apa? .ph apa kok rar biasanya rar. Iya, dalamnya apa? Ya ini apa namanya? Apa? Generate press-nya ini, Hmm. bagus ini, kenceng banget ininya. Ini Itu ada yang yang gratis, bagus. ya itu gratisan ya Mas. Kurang bagus lah kalau yang gratisan. Ini kalau boleh tahu dari RWD masa aktifnya sampai kapan ya? Dari Apanya? Google Hostingnya ya? WordPress-nya. Hmm. Nggak tahu tuh Mas kalau itu aku ya. Kalau kita udah mungkin kan apa Heeh. Takutnya berdarah-darah takutnya ini ntar ya wes dioptimasi aktif susah-susah ntar gitu, diaktif. terus diaktif gitu ya. Ditanyain Hmm. aja sih Mas ke Mas Ferry. Hmm. Oke, Mas. Buat ya jaga-jaga gitu maksudnya kan misalnya udah beli GeneratePress udah dioptimasi bikin artikel udah banyak misalnya artikelnya udah 50-an sampai 100 gitu dan tiba-tiba hilang kan ya nggak enak juga toh. Ya. Kalau hostingnya nggak diperpanjang, otomatis langsung hilang gitu, Mas. Mati Mas, mati. Heeh. Oh, 404 semua nanti. satu lagi Mas. Elementornya sebelah mana, Mas? Kalau di WordPress Nah, ini. Elementornya itu dari apa namanya? Plugin coba Mas. Kalau Elementor itu tergantung sama tema yang dipakai ding Mas. Nah, ini tadi aku lihat yang di apa post ini misal. Heeh. Ini ngeditnya sebelah mana? Kalau misal mau ngedit. Ini. Itu langsung di situ. Nah, Hmm.
ada yang kayak header-headernya gitu nggak? Iya itu heading sampingnya image tuh kan heading tuh. Nah, itu kan H2 bisa diatur tuh. Wah. Ya mas. Lanjut mas. Kalau misal mau rapat. Ya, mau rapat aku jam 9 soalnya. Ya, kayak gitu sih Mas. Jadi Oh, dicek-cek dulu aja Google Search Console-nya, maksudnya dipelajari dulu ya masing-masing dari fungsinya itu buat apa gitu. Tadi sih Mas Mujahid udah tak jelasin ya. Ya Mas, mudeng insya Allah aman. Mas, yang mentor itu di mana Mas? Diminta mentorin di mana tuh? Boleh belajar Mas. Oh, ambil aja Mas, sikat lah. Udah Jumat mulainya, kick off-nya Jumat. kok bisa Oh. gimana awalnya Mas Mujahid? Gimana? Gimana Mas? Sorry. Kok bisa awalnya gimana tuh? Aku kan emang alumni full stack digital marketing kan di situ. Nah, Mas, terus kalau aku full stack digital marketing itu belajarnya sampai Google Ads juga ya? Iya kan? kulit-kulitnya doang Mas, semuanya. Oh, Semuanya kulit gitu. semuanya kuliah ya? Ya, Maksudnya nggak ada spesialis bootcampnya gitu yang belajar sampai advance? dia ada 2 kelas spesialis. Pertama performance, kedua SEO. Hmm. Cuman SEO ini baru Mas, batch pertama. Oh, Ya. SEO mah nggak gimana ya? Bukannya aku nggak nyaranin ikut di bootcamp sih. Maksudnya kalau berpatokan sama teori yang aku ajarin kemarin, kalau misal teman-teman udah nyimak semua sih harusnya Iya, udah ini ya, udah apa namanya, udah paham gitu loh. benar-benar. Itu kan yang ku sampein kan fundamentalnya semua. Yang penting teman-teman itu kuat di fundamentalnya aja. Maksudnya Iya, kalau fundamentalnya kuat, maksudnya pengembangan ke depannya kan lebih ini ya, lebih lebih mudah lah. benar-benar. Menurutku kalau di bootcamp, maksudnya di bootcamp manapun itu tetap diajarinya tetap ya misalnya ya kan, Mas join ke spesialis bootcamp tuh yang diajarin ya tetap yang sama kayak aku ajarin Iya, kemarin, yang kayak basic gitu. basic semua Mas. Iya, serius. Aku juga udah Makanya. lihat learning pad-nya juga kan. Lah Cuman kira-kira ya, learning pad-nya ya yang beda apa sama. Mas sama yang aku ajarin? Ada paling kayak GA4, Lah kayak content GA4, marketing, ya. lah GA4 tadi kan udah tak ajarin GA4. Iya, mungkin nggak tahu sih ya, lebih advance atau gimana kan kita nggak tahu. Ya, enggak. Kalau GA4 itu sebenarnya gini, Mas. Kita paham sama parameter-parameter apa aja yang penting di dalamnya udah cukup. Maksudnya buat kalau misalnya fondasinya kita udah tahu, cara baca metriknya kita udah tahu gitu kan. Maksudnya nanti bikin report dan lain sebagainya itu lebih mudah. Iya, benar-benar. Nah, kalau Kalau konten menurutku marketing sih, tuh yang ini, yang apa namanya? Aku juga masih ini sih, belum terlalu menguasai. Biasanya yang megang konten marketing itu copywriter kalau di kantorku. ya. Kalau menurutku sih bootcamp kalau cuman belajar fundamentalnya doang tanpa ambil intern atau prakteknya kurang sih, Oh, kurang banget jelas, gitu. jelas. Nah, Jauh, menurut jauh. aku poin plusnya di bootcamp aku yang kemarin tuh di internnya gitu. Iya. Emang yang ini tuh di situ. Ya, sisanya B aja gitu. Ya, iya, betul. Tapi Ya, ya makanya kalau di RWID ini kan maksudnya karena nggak ada kelas manajernya ya, Mas. Biasanya kalau di bootcamp lain kan ada kelas manajernya kan betul. yang ngarahin harus Ya, kemana habis ini Mas tau lah. karena nggak ada kelas manajernya gitu Nggak kan. tahu Jadi ya arah mas saya mas. iya makanya itu kan ya makanya aku bikin bikin apa materi sama silabusnya kan yang basic sama semudah mungkin gitu loh buat dipelajari sama orang-orang yang bener-bener awal banget belajar SEO gitu loh Mas. Maksudnya biar nggak langsung kaget tiba-tiba dijejelin langsung search console gitu kan ya kaget kan. Maksudnya nggak tahu Benar-benar. apa-apa. Lah ini search console tuh buat apa fungsinya kayak gitu. Kalau aku dulu kan ya tak jelasin dulu kayak apa namanya teorinya terus nanti kan biar kalau praktek teman-teman nggak kaget gitu loh. Fondasinya kuatin dulu ya, Mas. Nah ya itu cuman minusnya di sini tuh kayak aku single factor semua loh nyiapin sendiri ini sendiri Benar. nyari bahannya sendiri ya ya
dari aku mungkin ya mau minta maaf juga kalau mungkin apa kayak beberapa kali kelasnya kayak kurang maksimal atau kayak kurang persiapan gitu ya Mas, karena ya ya itu kayak aku juga bingung apa yang mau diiniin, kayak nggak ada guideline-nya gitu loh, kayak bingung juga nggak ada kelas manajernya ya gimana ya Mas, kayak ya nggak ada pemandunya gitu loh, kayak walaupun Ya, ya aku tahu apa yang mau dijelasin, cuman ya. kan kalau misalnya ada kelas manajernya kan mungkin dia bisa kayak, oh ya teman-temanmu hari ini kita mau belajar tentang ini dan lain-lain kayak Boleh gitu. tuh Dia Mas disaranin gitu. Mas, tapi Soalnya itu kalau sesama mentor pernah ada diskusi kayak gitu sih nggak sih, Mas? nggak ada. Soal guidelines itu. Mas nggak ada aku tuh kalau di RWID. Mas aku tuh kemarin ya, aku tuh kemarin udah nyaranin ke Mas Angga, Mas. Kalau kita emang mau bikin kelas bootcamp yang serius ya, itu kita butuh yang namanya kelas manager sama kurikulum manager. Mantap itu, Mas. Setiap setiap peserta bootcamp, walaupun nanti misalnya aku udah nggak ngajar di sini, yang bakal mereka dapat itu ya sama-sama semua gitu loh. Ya kan, Betul. misalnya kayak gitu. Jadi misalnya aku nanti misalnya mau sekolah S2 dan mungkin waktunya udah sibuk dan terbatas gitu kan Mas. Mungkin nggak bisa ngajar dan lain sebagainya. Lah nanti penerusku itu yang nggak masalah karena apa namanya kayak udah ada Blueprint-nya ada lah jalur, gitu. blueprintnya udah ada, koridornya itu udah jelas, jalurnya udah jelas. Jadi mentor yang selanjutnya itu nggak usah ngeraba-ngeraba dari nol lagi. Aku udah nyaranin gitu Mas. Dari Mas Angga, iya Mas, oke oke, nanti bagus nih sarannya kami pertimbangkan ya. Ya nggak ada action nyatanya. Aku juga bingung mau gimana lagi gitu loh. Mungkin karena banyak kelas lain juga kali ya Mas. Kecuali Jadi iya, kecuali apa namanya? Pak Eko mau nge-hire 10 kelas manager sama 5 kurikulum manager gitu kan maksudnya. Ya kan gitu loh Mas. Maksudku gini Mas, yang aku takutkan adalah misalnya ini kan teman-teman kebetulan aku sendiri ya yang megang gitu kan. Dan aku kalau ngajar itu cukup fleksibel dan maksudnya materinya bisa merambet kemana-mana dan yang nggak sesuai di slide bisa ikutan kebahas gitu loh. Nah, kalau misalnya mentor selanjutnya terus dia ngajarnya cuman dikit-dikit doang kan ya kasihan yang ikut kelas gitu loh, Mas. Nah, nah benar. makanya pentingnya pentingnya kita punya kurikulum manager atau mungkin kurikulum desainer yang emang bertugasnya ya desain kurikulum gitu. Ya paling dari aku gitu sih ya, Mas. Mungkin mungkin kalau misalnya 2 bulan 3 bulanan ini mungkin aku masih bisa ya. Tapi kalau misalnya udah kuliahnya udah jalan kayaknya nggak ini sih, agak susah ya. Waduh, ya gimana terus kelanjutannya berarti ini SEO? Nah ya itu makanya tadi kan itu Mas, makanya tak saranin kan ada kelas manager sama kurikulum desainer kan. Yang Biar cariin kalau mentor juga mereka kayaknya Mas. Atau gimana? iya iya harusnya ya yang nyari mentor kurikulum desain apa kelas manajernya dong. Ya. Oke, oke, Mas. Jadi Ya sebagai member siapapun juga rasanya iya ini Mas. ya, hilang arah sama kurang motivasi kalau ikut kelas-kelas ini itu. Karena Ya mungkin makanya jadi gini Mas, siapapun pengajarnya, siapapun pemainnya ya sama-sama aja toh. Kalau ada kurikulum desainernya. Benar-benar. Mungkin kita goalsnya itu kan Upwork Mas. Cuman kan kita nggak menafikan juga bisa dapat remote job yang lain dari Indo gitu kan. Iya, enggak gini Mas. Kalau misalnya goals kita memang Upwork, ya di Upwork itu taksnya kalau menurutku Gede. ya itu tuh udah tarafnya intermediate to advance semua walaupun yang taks tulisannya di situ beginner di situ kalau menurutku tuh udah intermediate. Jadi kalau misalnya kita belajarnya nggak bener, jalurnya salah dan asal-ngasalan gitu, ya susah kita bisa ngerjain taksnya nanti pasti bingung-bingung. Ya paling dari aku gitu sih. Aku udah sering ngasih masukan cuman ya gitulah. dulu Nggak gimana ada. ya, malah sekarang fokusnya sama ya apa itu million project itu yang kurang
relevan sama apa evaluasi kurikulum lah atau Ya, ya itu evaluasi Mas. member-membernya siapa yang Aku juga kurang udah kompeten. Aku juga udah sering menyampaikan ke Mas Angga, kayaknya kita tuh memang butuh class manager, Mas, atau mungkin kurikulum designer. Jadi siapapun mentornya, siapapun yang ngajar, ya sama-sama aja. Ya, ya aku sebagai mentor, sebagai member dan lain sebagainya ya cuma bisa ngasih saran sih, Mas. Gak bisa bertindak lebih jauh lagi. Nggak usah merasa bersalah gitu Mas, nggak apa. Yang ya tanggung jawab terbesarnya dari Pak Eko. Iya, makanya. Iya. Cuman kan aku nggak enak gitu sama teman-teman yang Iya, lain gitu yang udah bayar kan. Kok kok apa namanya? Nggak tahu menurutku kayak kurang ini. kurang agresif. Ya nggak tahu mungkin kedepannya bisa